Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ini adalah foto lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi dan juga teman-temannya ya, yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ada kabar terbaru bahwa skripsi yang ada di Fakultas Kehutanan adalah skripsi salinan, teman-teman ya. Gimana kebenaran kabarnya itu? Mari kita simak beritanya, teman-teman ya. Dari democracy.id, Roy Suryo terlanjur percaya diri. Skripsi Jokowi di perpustakaan ternyata salinan. Lalu aslinya di mana? Democracy.id. Roy Suryo diduga bukan menganalisa skripsi asli milik Jokowi. Diduga skripsi yang diteliti Roy Suryo merupakan salinan, bukan asli. Nah, ini ada pernyataan salinan bukan asli. Berarti yang asli tersimpan di mana nih, teman-teman ya? Ia berkukuh skripsi Jokowi palsu karena menemukan sejumlah kesalahan. Pertama, Roy ngotot font yang digunakan tak sesuai zaman. Ia mengatakan font Times New Roman belum keluar saat Jokowi menulis skripsi, yakni tahun 1985. Oke, kalau mengatakan bahwa font Times New Roman belum keluar di tahun 1985, sekiranya font Times New Roman itu keluar di tahun 1932. Tapi hanya dirilis untuk kalangan sendiri. Istilahnya adalah untuk kalangan majalah Times of London, teman-teman ya. Kala itu. Berarti ketika Times New Roman dirilis, belum langsung dikeluarkan untuk digunakan oleh umum. Sedangkan menurut Roy, font tersebut baru dirilis sekitar tahun 1992. Selain itu, Roy Suryo mempermasalahkan ejaan nama dosen pembimbing Jokowi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Pernah dikonfirmasi oleh anaknya Pak Sumitro ya, bahwa nama ayahnya adalah Ahmad Sumitro, tidak menggunakan ejaan Soe. Kata dia, harusnya Soemitro ditulis hanya menggunakan huruf U, Sumitro. Menurutnya pun tanda tangan Sumitro tidak seperti yang ada di skripsi Jokowi. Tanda tangannya itu yang di sini, teman-teman. Nah, ini tanda tangan untuk Pak Ahmad Sumitro yang diklaim oleh anaknya Pak Ahmad Sumitro, dan ini yang ada di skripsinya, lembar pengesahannya Pak Jokowi. Apakah pada kala itu ya, mesin cetak seperti ini kan diduga menggunakan laser jet ya, teman-teman ya, mesin cetak printer laser jet karena karakternya halus, diduga seperti itu ya. Nanti kita lihat apakah ada saat itu mesin cetak printer laser jet dan juga font Times New Roman yang ada kala itu. Ada juga masalah tanggal yang tidak tertera di atas tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke. Tidak ada tanggal di sini, tanggal pengesahannya itu tidak ada ya. Bahkan di sini tidak ada. Kemudian pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan dalam proses skripsi ada yang namanya perbaikan. Kalau kita ingat bahwa skripsi yang dimiliki mahasiswa untuk sidang skripsi itu pasti nanti setujui lebih dulu. Terus setelah disetujui barulah mahasiswa disuruh untuk mencetak beberapa kitab sebagai salinan. Setelah disetujui oleh para penguji, barulah diminta kita mencetak yang banyak salinannya untuk keperluan lain. Satu selain dikasih perpustakaan fakultas, satu salinan perpustakaan yang punya universitas, satu dosen pembimbing, satu dosen penguji, kata Yakub Hasibuan. Dengan begitu berarti skripsi yang ada di perpustakaan adalah salinan, bukan yang asli. Yang agak mengherankan adalah setelah ini, lembar pengesahan yang seperti di print ini adalah mesin ketik ya. Nanti kita lihat videonya lagi. Besok ketika ada persidangan dan diminta untuk ditunjukkan yang aslinya, berarti seharusnya bisa menunjukkan yang aslinya, ya kan? Logikanya seperti itu. Karena dinyatakan di sini adalah salinan. Salinannya berarti yang seperti ini. Apakah bentuk asli dari yang aslinya adalah enggak seperti ini? Nah, itu jadi misteri lagi, teman-teman ya. Artinya, skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan setelah yang disetujui. Oke, berarti ini sudah disetujui. Ya kan? Karena di sini ngomongnya salinan setelah yang disetujui. Oke. Arah yang disetujui itu ada coretan dosen. Lulus dengan perbaikan. Nah, perbaikan ini tuh yang nantinya akan diperbaiki, baru nanti dicetak, baru nanti masuk perpustakaan.
Ia pun curiga dokumen yang diteliti Roy Suryo hingga menuduh palsu adalah skripsi salinan tersebut. Jangan sampai seakan-akan bahwa itulah skripsi Pak Jokowi yang dipakai untuk syarat kelulusan yang ada di perpustakaan. Walaupun demikian, Roy Suryo berkukuh skripsi yang ada di perpustakaan merupakan asli. Sebab menurut Roy, meskipun revisi skripsi tersebut harus sudah ditandatangani. Ini ada penambahan lagi nih di bawahnya ya. Ini ada 3 skripsi. Yang sebelah kiri sendiri adalah skripsi di tahun berapa ini ya. Ini yang menggunakan mesin ketik. Ini menggunakan yang diduga adalah dicetak dengan cetak printer mungkin ya. Ini juga. Atau mungkin dipercetakan. Who knows? Tapi kalau percetakan, apakah mau percetakan mencetak hanya 1? Meskipun itu direvisi, tetap yang dikumpulkan di kampus itu adalah yang sudah penuh dengan tanda tangan juga. Tidak boleh kita kumpulkan di perpustakaan yang masih kosong. Nanti kita cek ya, apakah benar yang dikumpulkan di perpustakaan yang masih kosong. Video dari ex-nya Dr. Lismon Sianipar ya. Ketika dia berkunjung ke Fakultas Kehutanan UGM dan dia mendokumentasikan sendiri. Nah, ini punya Pak Joko Widodo ya, skripsinya Pak Joko Widodo. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini halaman. Ya, lihat. Nah, ini pengesahannya, halaman pengesahannya. Nah, ini adalah isinya. Daftar pustakanya sudah mulai diketik, daftar isi juga ketik. Oke. Kemudian yang lain ada dari siapa nih? Sigit Hatminarto, teman-teman ya. Ini ketika dibuka, nah ini juga mirip ya, cuma fontnya beda. Nah, ini fontnya sama. Nah, ini fontnya sama. Ya, lagi. Nah, ini masuk ke mesin ketik, teman-teman. Lembah Edianto. Oke. Nah, ini juga cetak. Ini cetak. Nah, ini tidak ada tanda tangannya. Ini yang dimaksud oleh Pak Roy Suryo ya. Bahwa skripsi yang masuk ke perpustakaan itu adalah yang sudah sah. Di sini tidak ada tanda tangannya sama sekali. Pembimbing utama pun tidak ada. Padahal kemarin dinyatakan oleh temannya Pak Jokowi bahwa tanda tangan pembimbing utama itu sangat penting ya untuk menandai bahwa skripsi tersebut adalah skripsi yang sah. Ada di podcastnya Koran Lombok ya teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, ini sudah mulai mesin ketik ini. Ini mesin ketik manual ya. Edi Trianto, punya teman Pak Jokowi, Edi Trianto. Nah, ini adalah pengusahannya. Terus ada Sri Dominingsih. Oke, bisa dilihat. Tidak ada tanda tangannya juga ya. Semuanya kosong. Nah, masuk berikutnya baru dia masuk ke mesin ketik. Lanjut lagi. Ia merujuk pada 2 tanda tangan di halaman depan skripsi Jokowi. Terbukti yang dikumpulkan Jokowi saat di skripsi halaman depan ada tanda tangan. Meskipun tanda tangannya meragukan, kok namanya juga beda. Abjadnya O ditulis OE. Kemudian depannya profesor, kok belakangnya masih doktor. Sama tidak ada lembar pengujiannya, kata Roy Suryo. Nah, ini memang kita lihat lagi, apa tidak ada lembar pengujiannya ya. Kita lihat punya Pak Jokowi ini, apa tidak ada lembar pengujiannya. Gimana teman-teman nih ya? Apakah sebuah skripsi bisa dipakai ketika atau bisa dinyatakan sah ketika tidak diuji oleh dosen penguji ya? Kita lanjutkan nih. Harus ada, meski itu kopi ke beberapa, semuanya harus ada tanda tangan semua. Apalagi yang tersimpan sebagai milik kampus, tidak bisa hanya fotokopinya saja. Pak Roy Suryo. Oke.
Ia mengaku mendapat skripsi tersebut dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Versi resmi yang diberikan wakil rektor dan itu milik perpustakaan Fakultas Kehutanan. Clear itu resmi dan mereka mengatakan hanya ini skripsinya. Ataro Ismulyo. Nah, ini mengatakan bahwa hanya ini skripsinya. Oke, kita nanti lihat ya. Kompas.com 2 tahun lalu pernah mewawancarai Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarpa, sambil melihat secara langsung penambahan skripsi Jokowi. Sigit menerangkan, mulai dari salinan ijazah yang disampaikan pihak kampus. Salinan ijazah ini, kalau ijazah aslinya dipegang yang bersangkutan, Joko Widodo, katanya. Pada ijazah tersebut juga terdapat nomor registrasi yang selama ini dipergunjingkan. Nomor registrasi ini yang biasanya di media sosial tidak nampak, padahal ini ada. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Ia menerangkan biasanya skripsi asli memang diserahkan pada pihak kampus. Kalau skripsi asli memang diserahkan pada kami. Sedangkan skripsi yang ada di perpustakaan, kata Sigit, adalah salinan. Untuk sementara yang kami tampilkan di perpustakaan adalah salinan. Sedangkan yang asli kami simpan di tempat khusus. Berarti ada tempat khusus ya teman-teman di UGM untuk menyimpan yang aslinya. Apakah nantinya aslinya itu penambahannya sama dengan ini atau berbeda? Nah, itu nanti jadi beda cerita lagi ya teman-teman ya. Berarti di sini ada sedikit keterangan yang berbeda. Kalau dari keterangannya Pak Sigit Sunarta, dia ngomong kalau yang di perpustakaan adalah salinan. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah begini. Ketika seorang mahasiswa itu membuat sebuah skripsi, kan ada lebih dari satu kopian skripsi ya. Sama untuk pembimbing utama, kemudian untuk dosen penguji, kemudian untuk perpustakaan, ya kan? Seperti itu. Di sini adalah pembimbing utamanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Berarti seharusnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini punya juga skripsinya milik Pak Jokowi. Seperti itu kan? Nah, sayangnya ini kan sudah meninggal. Nah, yang diteliti sementara yang di perpus yang satu itu. Nah, kemudian ada lagi dosen pengujinya teman-teman ya. Nah, dosen pengujinya itu di mana? Siapa yang menguji skripsi Pak Jokowi ini? Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Jika di sini ada dosen pengujinya, maka dosen pengujinya harusnya punya ya salinan dari skripsinya Pak Jokowi. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Saat ditunjukkan, judul skripsi Jokowi adalah studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia, Surakarta oleh Joko Widodo. Ini ya, 1681 spasi KT, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985. Tampak ada 2 stempel di bagian kiri skripsi Jokowi. Sekarang kita lihat nih, cetak ini ya, karena ada yang bilang bahwa sudah ada mesin laser jet atau printer laser jet kala itu. Saya buka di ChatGPT ya. Sebutkan printer tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, printer dot matrix atau printer matrix titik menjadi pilihan utama untuk kebutuhan cetak di rumah dan kantor. Berkat harga yang terjangkau dan kemampuan mencetak teks serta grafik sederhana. Berikut beberapa model printer yang populer pada era tersebut. Nah, ini ya. Kita lihat. Printer dot matrix populer di tahun 1980-an. Yang pertama, Epson MX80. Ini produksi tahun 1979. Kemudian, Epson FX80 tahun 1984. Kemudian, Panasonic KXP 1160 diproduksi tahun 1984. Kemudian Atari 825 printer, kemudian Seitoh ProWriter. Adakah printer laser jet saat itu? Ya, pada tahun 1980-an printer laser sudah ada meskipun belum umum digunakan di rumah atau kantor kecil. Printer laser pertama kali diperkenalkan oleh Hewlett Packard atau HP pada tahun 1984 dengan model HP laser jet. Printer ini menandai awal dari revolusi pencetakan desktop berteknologi laser, menggantikan printer dot matrix dan Daisy Well yang lebih bising dan berkualitas cetak rendah. Oke, ini ada satu ya,
HP LaserJet 1984. Dengan rilis Mei 84, harga awal sekitar $3.495. Ini mahal banget teman-teman, karena kala itu kemampuan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah ya teman-teman saat itu ya. Untuk harga segini itu mahal banget teman-teman. Kemudian kecepatan cetak 8 halaman per menit. Resolusi cetak 300x300 dpi, fitur utama kualitas cetak tinggi hampir tanpa suara, dan kompatibel dengan komputer pribadi berbasis IBM PC. Teknologi menggunakan mesin cetak dari Canon dan mengadopsi printer Common Language milik HP, bukan Adobe PostScript yang digunakan oleh Apple Laserwrite. Apakah pada tahun 1984 printer ini sudah bisa untuk mencetak huruf Times New Roman di PC saat itu? Ya, pada tahun 1984 printer HP LaserJet pertama kali diperkenalkan dengan kemampuan untuk mencetak menggunakan font Times New Roman. Namun perlu dicatat, namun perlu dicatat bahwa font ini tidak secara langsung terpasang di dalam printer tersebut. HP LaserJet generasi pertama menggunakan printer Common Language atau PCL level 3 yang memungkinkan penggunaan font bitmap yang dapat diunduh. Dengan demikian, pengguna dapat mengunduh dan menggunakan font Times New Roman melalui perangkat lunak yang kompatibel seperti Microsoft Word versi awal. Namun, font Times New Roman yang digunakan pada masa itu bukanlah versi TrueType yang kita kenal sekarang. Nah, ini maksudnya versi TrueType yang seperti sekarang yang sudah halus ya. Sebagai gantinya digunakan font bitmap dengan resolusi tetap. Untuk mendukung pencetakan dengan font ini, pengguna perlu memastikan bahwa font yang diperlukan telah diunduh dan tersedia di sistem mereka. Perlu dicatat bahwa meskipun HP LaserJet 1984 memiliki kemampuan untuk mencetak menggunakan font seperti Times New Roman, kualitas dan fleksibilitas pencetakan pada masa itu masih terbatas dibandingkan dengan teknologi pencetakan modern. Oke, kita lanjut nih. Kita lihat, bisakah kamu menunjukkan font Times New Roman yang bukan versi TrueType? Ya, berarti yang masih bitmap ya teman-teman ya. Kita lihat, seperti yang saya katakan ya, tidak sehalus yang sekarang. Nah, ini contohnya. Nah, masih bergerigi. Ya, lihat. Ketika dia menemui lengkuan, maka ini bergerigi. Apalagi di S ini, huruf S dan huruf V. V ini miring ya. Lurus tapi miring. Nah, ini dia bergerigi banget, teman-teman. Kelihatan banget ya. Terlihat sekali ini ya. Ini Times New Roman tapi versi bitmap. Dan kala itu versinya seperti ini, yang bukan TrueType. Nah, seperti itu ya, jelas ya teman-teman ya. Kita lihat versinya untuk skripsi Pak Jokowi. Nah, ini sudah halus ya. Tidak bergerigi ya teman-teman ya. Halus untuk pinggir-pinggirnya halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.